Sebagai instansi vertikal di wilayah yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM, Kanwil Sumsel turut melaksanakan target kinerja tahun 2020 sebagai acuan dalam pelayanan publik berdasarkan tujuan reformasi birokrasi. Membawahi 28 unit pelaksana teknis, Kantor Wilayah Sumatera Selatan turut memobilisasi jajarannya dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Pada tahun 2019, Kantor Wilayah berhasil mengantarkan 3 unit satuan kerjanya meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Tahun 2020 ini tercatat 25 satuan kerja telah diusulkan ke tim penilai internal Kemenkumham guna meraih predikat bergengsi itu. Dalam penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah, Kantor Wilayah Sumatera Selatan ditunjuk menjadi salah satu dari 12 kantor wilayah yang berpartisipasi dalam peningkatan level maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini diperkuat dengan adanya pendampingan dari Inspektur Wilayah 5 dalam penilaian mandiri maturitas SPIP dan pendampingan penerapan manajemen risiko. Pada divisi administrasi, Giat Corporate University melalui transfer knowledge, coaching dan mentoring serta diklat e-learning juga terus digalakan guna mencerdaskan seluruh aparatur sipil Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal realisasi anggaran, tercatat hingga 18 Juni 2020, Kanwil Sumsel telah mencapai angka 45,08%. Pada divisi pelayanan hukum dan HAM, peran perancang peraturan perundang-undangan terus digencarkan dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengawasan notaris melalui Majelis Pengawasan Wilayah dan Daerah, juga meningkatkan jumlah pendaftar badan hukum, potensi kekayaan intelektual, dan indikasi geografis. Lebih lanjut, juga dimaksimalkannya layanan pengaduan masyarakat melalui Yankomas, serta mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengketa HAM. Dalam menyukseskan program revitalisasi pemasyarakatan, di bidang keamanan dilaksanakannya penggeledahan di Lapas Rutan oleh Satgas Kamtib dan tim Satuan Ops Patnal UPT. Di bidang kesehatan, dilakukan optimalisasi giat kebersihan secara rutin, dan di bidang kerohanian, dilakukan program pembinaan kerohanian dan kemandirian WBP. Kemudian untuk mengurangi jumlah tahanan yang overcrowding, diberikan hak asimilasi dan hak integrasi meliputi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas dan rutan. Pada divisi keimigrasian, dilakukan pengawasan keimigrasian dan tim Pora. Dan sebagai bentuk perwujudan pelayanan paspor di tengah masa pandemi COVID-19, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan 5 kebijakan. Dalam menjalankan target kinerja, kantor wilayah telah menghadirkan beberapa inovasi, di antaranya layanan konsultasi hukum online, wadah masyarakat untuk bertanya secara online mengenai masalah hukum dan akan dijawab oleh penyuluh hukum Kanwil dalam rentang waktu 1x2 jam. 2. Aplikasi pengajuan pelantikan notaris atau PPNS secara online. Guna menghindari pungli dari pemangku jabatan, inovasi ini membuat calon notaris atau PPNS yang ingin dilantik tidak perlu mendatangi kantor wilayah, cukup melakukan pendaftaran melalui laman sumsel.kemenkumham.go.id. 3. Digitalisasi layanan JDIH Kanwil Sumsel yang meliputi aplikasi buku pengunjung JDIH digital, sistem informasi perpustakaan hukum untuk mempermudah pencarian lokasi buku, serta survei kepuasan pengunjung perpustakaan JDIH secara online. 4. Dokumen arsip locator untuk menemukan lokasi arsip dokumen secara cepat dan tepat. 5. BMN Info Provider using QR Code. Pemanfaatan QR Code yang ditempelkan pada BMN berisi informasi lengkap dan menjadi penanda atau label BMN. Sementara itu, di unit pelaksana teknis telah diciptakannya inovasi alat penunjang tugas keamanan berbasis sinar laser guna antisipasi pelarian WBP. Ini merupakan inovasi pertama di Indonesia hasil buah cipta lapas kelas 2B Sekayu yang diapresiasi langsung oleh Dirjenpa. Saat ini, Indonesia bahkan dunia tengah diserang pandemi COVID-19. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Kanwil Sumatera Selatan beserta jajarannya dalam memberikan layanan prima. Berbagai protokol kesehatan pun terus diupayakan, mulai dari menyediakan tempat cuci tangan yang lengkap dengan sabun, tisu, dan petunjuk cara pencucian tangan. Pengukuran suhu tubuh menggunakan thermal scanner bagi setiap pegawai atau pengunjung memasuki area kantor wilayah. Penyemprotan disinfektan secara rutin ke seluruh ruangan, penggunaan alat pelindung diri pada area layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta pemberian tanda social distancing
distancing pada tempat duduk ruang tunggu layanan. Sebagai tindak lanjutnya, dilakukan refocusing anggaran terkait percepatan penanganan COVID-19. Dikampanyekan protokol kesehatan melalui sosialisasi langsung dan melalui banner. Pemberian suplemen dan hand sanitizer ke seluruh pegawai, menerapkan work from home dan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pegawai. Pada unit pelaksana teknis, disalurkan bantuan 1.000 paket sembako dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Digalakan kegiatan Kumham Sumsel Peduli secara serentak oleh seluruh UPT dan disalurkan alat pelindung diri serta hand sanitizer hasil buatan warga binaan pemasyarakatan. Dalam hal keamanan dan antisipasi penyebaran di lingkungan lapas dan rutan, diberlakukannya kunjungan online melalui video call, tidak diterimanya tahanan baru dari institusi lain sampai batas waktu yang ditentukan, serta pelaksanaan sidang perkara melalui online. Tercatat hingga Senin 22 Juni 2020, jajaran pegawai dan WBP di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan tidak ada yang terjangkit COVID-19. Ini adalah suatu pencapaian dari keberhasilan protokol kesehatan yang selalu digelorakan. Memasuki tatanan normal baru, Kumham pasti produktif.